selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan sedikit sharing mengenai materi bagaimana sih kita bisa belajar input-output menggunakan script based for loop dalam Linux Ubuntu. Sebelum kita melakukan praktik, di sini saya akan memberikan contoh dasar-dasarnya saja dan untuk input-outputnya. Sebelumnya kita harus tahu dulu script based for loop itu apa, yang sering dikatakan juga dengan istilah perulangan. Perulangan juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu loop, yang memiliki arti instruksi program yang bertujuan untuk mempermudah suatu proses yang berulang-ulang. Kemudian, ada pun macam-macam perulangan. Yang pertama adalah for, while, do while, dan for each. Kemudian, ada juga jenis dari perulangan dalam pemrograman. Ada dua jenis perulangan dalam pemrograman. Yang pertama adalah counted loop, dan yang kedua adalah uncounted loop. Counted loop adalah perulangan yang sudah jelas banyak perulangannya, sedangkan uncounted loop tidak pasti berapa kali ia akan mengulang. Kemudian, yang termasuk dalam kategori counted loop adalah for dan for each. Kemudian, yang termasuk dalam kategori uncounted loop adalah while, do, dan while. Kemudian, berikut adalah contoh for versus while. Sebagai contoh di sini, for menjelaskan bahwa termasuk dalam kategori counted loop perulangan yang sudah jelas banyak perulangannya, yaitu push up 10 kali. Sedangkan yang while, push up sampai bosan itu termasuk tidak pasti berapa kali ia akan mengulang. Kemudian, untuk melakukan praktik, pertama-tama kita harus buka dulu terminal pada Linux Ubuntu. Kemudian kita ketikkan nama file yang kita inginkan. Sebagai contoh di sini, apabila kita akan mengetikkan suatu nama file dalam script bash, kita harus sertakan .sh, yaitu identitas sebagai script bash. Kemudian tekan enter dan masuk dalam halaman script. Kita masuk inputkan script. Berikut ada keterangan i adalah pengganti untuk variabel, in memisahkan variabel dan item yang mengikuti. Angka 1, 2, 3, 4, 5 adalah contoh item yang instruksinya ingin Anda ikuti. Di sini sebagai contoh hanya angka 1 sampai 5 saja. Apabila kalian ingin mengubahnya, silahkan, dan itu juga bukan ketentuan dari kami. Kemudian do adalah keyword yang mengaktifkan loop. Echo adalah kode yang akan diulang sebanyak n kali. Kemudian done untuk memberhentikan loop. Setelah kita selesai menginputkan script, untuk menyimpan script tersebut, kita dapat menggunakan tombol ctrl+o, kemudian enter, dan untuk keluar dari halaman script, kita dapat menggunakan tombol ctrl+x. Berikut, file berhasil disimpan. Keterangan selanjutnya adalah executable atau dapat dijalankan, dan ls pemeriksaan file yang telah disimpan. Kemudian, untuk menjalankan suatu program dalam script bash, kita harus menyertakan / diikuti nama file. Kemudian berikut adalah hasil outputnya. Dapat disimpulkan bahwa script based loop menggunakan for berhasil diakses sesuai dengan inputan data. Kemudian contoh yang kedua, for versi yang kedua, dan berikut adalah perbedaannya. Hasil output seperti ini. Kode di atas menunjukkan bahwa value awalnya adalah 1. Simbol kurang dari sama dengan 10 yang berarti value-nya tidak boleh lebih besar daripada 10. Dan simbol plus menunjukkan bahwa increment-nya adalah 1. Loop akan diulang satu persatu mulai dari awal. Kemudian, contoh untuk input-output. Berikut adalah nama file. Keterangan masih sama seperti materi yang sebelumnya, dan berikut adalah menginputkan script, menjalankan program, bagaimana hasil outputnya seperti ini. Adapun keterangan mengatakan statement read digunakan untuk membaca atau menerima masukan dari input standar. Kemudian, yang kedua adalah input login. Kita masukkan script, kemudian menjalankan program, dan hasil outputnya adalah seperti ini. Prompt memungkinkan kita membuat prompt sebagai informasi pengisian. Silent membuat input yang dimasukkan tidak di-echo ke layar. Berikut adalah contoh, yaitu password tidak kita outputkan dalam output. Kemudian yang ketiga adalah input-output. Memasukkan script, menjalankan program, dan berikut adalah hasil outputnya. Jadi, nchar menentukan banyak karakter yang diinput. Dapat diambil kesimpulan dari materi sebelumnya dan praktek yang kita lakukan
Pemrograman bash shell atau bash scripting adalah kegiatan menyusun atau mengelompokkan beberapa perintah shell dengan tujuan agar dapat menyelesaikan tugas tertentu sesuai tujuannya. Yang kedua adalah script Linux dapat memudahkan pekerjaan yang dapat menjalankan beberapa perintah sekaligus secara otomatis dan terprogram. Yang ketiga, untuk membuat nama file bash harus disertakan dengan .sh sebagai identitas script bash. Yang selanjutnya adalah untuk memeriksa apakah file sudah tersimpan, maka menggunakan ls, tekan enter, dan executable berfungsi sebagai menjalankan file yang telah disimpan. Untuk menjalankan hasil output dari input data, maka menggunakan .flash dan diikuti nama file. Bash for loop merupakan statement iterasi yang berarti kode tersebut dapat dijalankan berulang-ulang. Kemudian sintaks for loop paling sederhana adalah mengulang kemunculan serangkaian variabel. Untuk input-output merupakan hal yang mendasar dari kerja komputer karena kapasitas inilah yang membuat komputer begitu berdaya guna. Nah, berikut materi yang dapat saya sampaikan. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih, salam kenal dari saya, Cynthia Yundari, Program Studi Manajemen Informatika semester 4 dari mahasiswa Politeknik Indonesia Surakarta. Terima kasih.